question mark. It's a lovely turn. Asking that, of course, with Alexis Sal's injury. He gets it back. Beautiful. But he gets it. Alami cedera, Aguero terbang ke Barcelona. Manchester City mengkonfirmasi pemain mereka Sergio Aguero mengalami cedera pada lutut kirinya. Melansir dari laman resmi, klub penyerang berpaspor Argentina itu akan diterbangkan ke Barcelona untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti diketahui, kabar kurang sedap datang dari kubu The Citizens usai mereka menghadapi Burnley pada Selasa kemarin. Pada laga tersebut, Manchester City berhasil mengamankan 3 poin usai menang telak 5-0 atas Burnley. Riyad Mahrez memborong 3 gol Manchester Biru, sementara 2 gol lainnya dicetak Phil Foden dan David Silva. Akan tetapi, pesta gol mereka ke gawang tim tamu harus dibayar mahal dengan cederanya salah satu penyerang andalan mereka. Aguero mengalami cedera setelah mendapat tackle keras dari Ben Mee. Alhasil mantan penyerang Atletico Madrid itu harus ditarik keluar dan digantikan Gabriel Jesus beberapa menit sebelum babak pertama usai. Cederanya Aguero jelas menjadi kabar buruk bagi pasukan Pep Guardiola. Beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa cedera tersebut bisa membuat Aguero akan absen hingga akhir musim nanti. McTominay resmi teken kontrak panjang di MU. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Gelandang muda mereka Scott McTominay berkomitmen untuk membela Setan Merah lebih lama dengan menaikkan kontrak baru. McTominay merupakan produk asli Akademi Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan oleh Jose Mourinho di tim utama United pada tahun 2017 silam. Sang gelandang perlahan tapi pasti mulai menjadi andalan di lini tengah MU. Ia bahkan menjadi salah satu pemain terbaik Setan Merah di musim ini. Pada hari Selasa kemarin, Setan Merah mengkonfirmasi bahwa sang gelandang siap membela Setan Merah lebih lama lagi. McTominay pun mengaku sangat gembira bisa menaikkan kontrak baru di Manchester United, sebab ia menilai pihak MU dan juga manajernya Ole Gunnar Solskjaer telah menaruh kepercayaan kepadanya. Maka dari itu, McTominay berjanji akan memberikan segalanya di atas lapangan bersama Setan Merah. Sepanjang musim ini, McTominay tercatat telah tampil dalam 28 pertandingan. Ia pun menjadi salah satu pemain yang selalu diperhitungkan Solskjaer, sebab manajernya itu selalu memberi ruang kepada pemain muda untuk berkembang. 3 pemain PSG positif terinfeksi corona. Kasus positif virus corona ditemukan di klub papan atas asal Prancis PSG. Pihak PSG mengkonfirmasi bahwa sebanyak 3 pemain dan 1 staf mereka telah dinyatakan positif terjangkit corona. Sejak awal pekan ini, para pemain PSG memang sudah kembali ke markas klub karena dijadwalkan untuk menjalani latihan kembali dalam waktu dekat. Sebab klub raksasa asal Prancis itu akan kembali mentas di sejumlah kompetisi. PSG akan melanjutkan perjalanannya di ajang Liga Champions. Tak hanya itu, mereka juga akan melakoni 2 partai final domestik, yakni Coupe de France melawan Saint-Étienne dan Coupe de la Ligue dengan melawan Olympique Lyon. Sebelum kembali berlatih, setiap individu di klub pun diwajibkan menjalani tes virus corona dan isolasi mandiri. Hasil tes pun menunjukkan bahwa 3 pemain dan 1 orang staf di klub positif terjangkit virus corona. Meski telah mengkonfirmasi adanya kasus positif virus corona di PSG, namun pihak klub memilih untuk tak menyebutkan nama pemain dan staf yang terpapar. Dortmund semakin dekat dapatkan Thomas Müller. Thomas Müller sudah tak lagi dibutuhkan di PSG. Karena itu ia dipastikan akan pergi dengan status bebas transfer pada musim panas nanti. Statusnya yang gratis itu jelas membuat banyak klub tertarik untuk merekrutnya di bursa transfer. Berbagai tim pun dikabarkan cukup tertarik dan penasaran untuk memakai jasa pemain berposisi fullback kanan tersebut. Arsenal dan Tottenham dikabarkan menjadi tim yang sangat ingin mendapatkan tanda tangan Müller. Sayangnya keinginan 2 tim asal London itu harus pupus sebab menurut laporan dari Sportmul, Borussia Dortmund sudah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan Müller untuk saling bekerja sama di musim depan. Bahkan Dortmund dikabarkan mengontrak Müller dengan masa bakti yang cukup lama, yakni sampai akhir musim 2023-2024. Kehadiran Müller di Dortmund itu lantas membuat posisi Achraf Hakimi dikabarkan bakal tergusur nantinya. Hakimi sendiri kemungkinan besar akan kembali ke Real Madrid. Pemain yang dipinjam Dortmund dari Real Madrid sejak 2018 lalu itu tampaknya sudah tak dibutuhkan lagi oleh klub asal Jerman tersebut. Arsenal terancam kehilangan Martinelli hingga akhir musim. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa Gabriel Martinelli akan absen panjang karena mengalami cedera lutut. Arsenal harus kehilangan salah satu pemain andalannya lagi karena mengalami cedera. Pemain tersebut adalah striker asal Brazil Gabriel Martinelli. Martinelli mengalami cedera di bagian lutut kirinya saat mengikuti sesi latihan pada minggu kemarin. Hal tersebut dibenarkan oleh pelatih The Gunners Mikel Arteta.
Dengan begitu bisa dikatakan Martinelli akan absen hingga musim ini berakhir. Dengan cederanya Martinelli, daftar pemain Arsenal yang harus menepi karena cedera pun semakin banyak. Sebelumnya Bernd Leno menjadi pemain terbaru yang mengalami cedera. Kendati kehilangan Martinelli, Arsenal juga mendapatkan beberapa pemainnya kembali. Seperti dilansir dari laman resmi Arsenal, The Gunners menyatakan bahwa pemain seperti Saka, Sokratis, dan Suarez telah kembali berlatih secara penuh. Dengan begitu, Arsenal akan mendapat beberapa amunisi tambahan ketika bertandang ke markas Southampton pada akhir pekan ini. Arsenal sendiri sedang berjuang mengamankan satu tempat untuk bermain di kompetisi Eropa. Juventus capai kata sepakat dengan Arthur Melo. Juventus telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan gelandang Barcelona Arthur Melo. Melansir dari laman Sky Sport, Juventus mendapatkan tanda tangan gelandang asal Brazil itu dengan mahar sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,28 triliun rupiah. Setelah melakukan negosiasi yang cukup alot, Juventus akhirnya berhasil membujuk Barcelona untuk melepaskan salah satu pemain mereka tersebut. Arthur sendiri sebenarnya belum lama berseragam Barcelona. Pemain berusia 23 tahun itu didatangkan Blaugrana dari Gremio pada bursa transfer musim panas kemarin. Akan tetapi persaingan ketat untuk berada di skuad utama Barcelona membuatnya memilih untuk hengkang demi bisa mendapatkan waktu bermain. Sebelumnya beredar kabar bahwa Barcelona hanya ingin melepas Arthur jika Juventus bersedia menukarnya dengan Miralem Pjanic. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah pertukaran tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Juventus sendiri kabarnya telah menawarkan gaji sebesar 5 juta euro per musim kepada Arthur. Angka ini lebih tinggi dari bayaran yang diterima pemain 23 tahun itu di Barcelona saat ini. Napoli tolak tawaran pertama Liverpool untuk Koulibaly. Klub Liga Inggris Liverpool kabarnya sudah mengajukan tawaran ke Napoli untuk Kalidou Koulibaly. Namun tawaran tersebut telah ditolak oleh manajemen Napoli. Jurgen Klopp diketahui sangat ingin mendatangkan Koulibaly ke Anfield. Dilansir dari Sport Bible bahwa kubu The Reds sudah mengajukan tawaran kepada Napoli untuk memboyong pemain berusia 29 tahun tersebut. Mereka mengajukan proposal seharga 54 juta pound sterling atau sekitar 955 miliar rupiah. Akan tetapi tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Napoli. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis baru-baru ini menegaskan bahwa ia ingin menjual Koulibaly seharga 90 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Senada dengan Laurentiis, Direktur Olahraga Napoli Cristiano Giuntoli juga menegaskan bahwa harga Koulibaly tidak akan mendapatkan diskon meski banyak tim tengah mengalami krisis pandemi virus corona. Liverpool sendiri akan bersaing dengan rivalnya di Liga Inggris yakni Manchester United untuk mendatangkan Koulibaly dari Napoli. Messi kembali dikabarkan ribut dengan rekan satu tim. Bintang Barcelona Lionel Messi kembali dikabarkan ribut dengan rekan satu timnya sendiri. Padahal baru beberapa bulan lalu ada rumor serupa mengenai sang pemain. Menurut laporan dari Diario Gol, baru-baru ini Messi dikabarkan baku hantam dengan Antoine Griezmann. Diberitakan bahwa saking panasnya Messi dan Griezmann, pelatih Barcelona Quique Setién dan sejumlah pemain harus melerai perkelahian dalam latihan tersebut. Hubungan Messi dan Griezmann memang kerap dikabarkan kurang harmonis. Dalam pertandingan lawan Leganes pada tengah pekan lalu, Messi bahkan dilaporkan tak satu kali pun mengoper bola ke Griezmann. Meski kabar tersebut belum terkonfirmasi, namun belum lama ini Barca juga memperoleh laporan serupa. Pada bulan Februari lalu, beberapa media Spanyol ramai mengabarkan bahwa ada dua pemain Blaugrana yang bertengkar di sesi latihan. Diketahui bahwa dua sosok itu adalah Messi dan kiper utama Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Rumor Messi berseteru dengan ter Stegen itu mencuat tak berapa lama setelah Messi dikabarkan cekcok dengan Direktur Olahraga Barcelona Eric Abidal. Saat itu Messi memang tengah mengkritik Abidal dan manajemen klub.